teman-teman, welcome back to my YouTube channelnya Dong Edi. Jadi baik teman-teman, pada video saya kali ini saya mau menuju ke salah satu tempat pembibitan yang ada di Waipare, tepatnya di Kampung Kahat. Jadi saya ke sana bertujuan untuk membeli bibit vanili dan sekaligus mau bertanya ke pihak pengelola UD Kasih Asing tentang teknik pengelolaan seperti apa dan jenis tanaman apa saja yang dikembangkan di sana. Nah, pada video saya sebelumnya saya melakukan penanaman itu saya juga membeli bibit vanilinya di UD Kasih Asing. Nah, ini berbeda. Saya mau sana dan membeli dan sekaligus mau bertanya-tanya tentang jenis tanaman apa saja yang dikembangkan di sana. Jadi teman-teman, untuk keseruannya teman-teman ikuti video saya sampai dengan selesai. Oke. Baik, jadi teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat pembibitan yang ada di Kahat dan sebentar lagi kita akan kontak pemilik atau pengelola tempat pembibitan ini dan kita mau bertanya-tanya seputar tanaman yang ada di sini, pembibitan yang apa-apa saja yang ada di sini. Oke. Lebih baik kakak, selamat sore. Jadi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Dodi. Oke, jadi baik mungkin sekarang kita sampai di tempat pembibitan. Nama tempat pembibitan apa? Kita punya nama tempat pembibitan beralamatkan di Kahat, Desa Kokowahor. Nama usaha kita itu UD Kasih Asing. Jadi bergeraknya hanya untuk di bidangnya seperti contoh salah satunya hanya bidang tanam. Ya, jadi berfokus kepada pembibitan. Jadi semua jenis tanaman kalau memang dibutuhkan kita siap melayani, baik dari orang perorangan ataupun melalui dinas terkait, itu mungkin dinas kabupaten, dinas provinsi, siapapun, atau kita tetap melayani karena bebas. Usaha kita ini terbuka untuk siapapun tanpa terkecuali. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin membutuhkan anakan bibit-bibit yang bagus, yang berkualitas, langsung saja datang ke UD Kasih Asing yang berlokasi di Kahat. Kahat. Nah, kalau Desa Kokowahor. Desa Kokowahor. Oke. Jadi baik, Pak, kebetulan saya juga sedang menanam lagi usaha tanaman vanili. Jadi pas sekarang saya ada pegang dengan bibitan. Jadi mungkin sedikit saya ingin bertanya, mungkin teman-teman juga mungkin mau berusaha ini, mau menanam ini, mungkin kakak bisa jelaskan mungkin cara penanamannya seperti apa, mungkin karena mungkin ada yang belum tahu ini kira-kira untuk memperbanyak bibitan ini seperti apa, kita tanam seperti apa, mungkin kakak bisa jelaskan sedikit. Kalau untuk bibit vanili atau anakan vanili ini untuk memperbanyak itu, jadi kita mungkin mulai dari pengambilan sulurnya, ya, steknya. Jadi kita pengambilan sulurnya itu kita menggunakan dua buku. Jadi ini ada dua buku nih sebenarnya. Jadi satu buku itu masuk di dalam polybag, satu bukunya ini untuk tumbuh pangkal tunasnya. Jadi ini umurnya dengan spek sekitar 30-an cm lebih ini umurnya 3 bulanan. 3 bulanan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi di saat kita penanaman, jadi kita persingkat saja cara tanamnya itu digali dengan diameter lubangnya sekitar 30 cm dengan kedalaman, kemudian diisi, kemudian sebelum diisi dengan pupuk bokasi atau ya dari kita sendiri yang membuat, tergantung itu. Setelah itu baru dia kalau memang kita untuk mendapatkan benih saja, maka dibiarkan saja, jadi dia melata.
Sampai itu untuk mendapatkan benih. Tetapi kalau untuk mendapatkan hasil buah, maka dia prosesnya dengan tanaman tinggi begini, dia proses di 2 tahun baru kita mulai stek buah. Stek buah. 2 tahun baru kita stek buah. Kalau 1 tahun belum bisa. Jadi dia 1 menjalan 2 baru kita bisa stek buah. Jadi ini cara memperbanyaknya seperti yang Bapak bilang tadi, tanam dan dibiarkan, terus dirawat saja. Jadi ini diperbanyaknya pakai 2 buku ya, 2 ruas saja. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin ada yang mungkin bisa beli panjangnya 1 meter bisa lebih dari 1 meter juga bisa, karena ini kenapa dua buku, karena memang kita kerja di lokasi pembibitan ini hanya untuk melayani banyak. Jadi kita tidak bisa menggunakan banyak buku karena kita juga sistemnya lewat teman, walaupun sendiri kita juga ada pondok. Oke, siap. mantap. Penjelasannya cukup menarik ya. Jadi selain ini saya juga mau bertanya nih. Ini di sini nih di dekat Siasing ini jenis tanaman apa saja yang dikembangkan di sini, yang dijadikan bibitan di sini? Kalau di sini itu yang ada saat ini itu salak Bali, rambutan, pala, vanili, jahe merah, kakao, cengkeh, kemudian ada kelapa, yang masih kelihatan seperti kosong itu sudah terisi anakan porang semua. Ini anakan porang, kemudian ada mahoni, kemudian ada tanjung, dengan mungkin di belakang lagi banyak mas. Sedikit saya harus tambahkan lagi di vanili, karena di sini yang kita tanam ini semua rata-rata pohon yang bersertifikat, artinya punya punya legalitas jelas lah. Seperti itu. Pohon yang bersertifikat. Artinya benih yang unggul, benih yang diakui oleh pemerintah dan layak untuk kita tanam. Jadi dia punya bibitnya pasti bibit unggul. Kenapa saya bilang 30 cm kedalamannya? Diameter lubangnya itu diperkirakan, disesuaikan saja untuk memudahkan kita. Jadi jarak tanamnya lubang kedalaman tanahnya itu saat kita tanam itu kita gali. Jadi kita gali nih. Contoh, saya harus kasih contoh. Oke, gali setelah gali kasih keluar, masukkan ini. Masukkan dengan lokasinya dengan sampai di sini nih. Oke. Nah, sampai di sini. Ini supaya apa? Kenapa kita masukkan sampai sekitaran sini? Karena ini untuk muncullah akar-akar baru di sekitar sini untuk ini nih. Jadi ini menjadi akar baru. Akar baru dapat dari sini, mungkin dari dalam juga sudah. Jadi itu cepat sekali. Oke, jadi baik. Jadi diameternya untuk mau tanamnya lubangnya diameternya 30 ya? 30. Kedalamannya 30. Kedalaman 30. Untuk diameter lubangnya sesuaikan saja dengan kondisi tanah. Oke. Oke, siap. Oke. Jadi ini kakak, mungkin kakak bisa jelaskan sedikit, mungkin bisa tidak kita tanam pada saat musim hujan? Kalau untuk saat musim hujan, sebenarnya musim pasnya itu tanam di musim hujan. Jadi tidak menjadi masalah saat tanam di musim hujan. Kayak ini, kalau ini untuk proses sampai bunga buah itu lambat, karena yang dibutuhkan anakan. Ini anakan berbeda kalau kita mau proses sampai bunga buahnya cepat, itu suluran itu dengan panjang harus 2 meter. Karena itu panjang 2 meter itu kita stek itu memang dia itu proses untuk siap bunga buah. Jadi dia berbuah saat muncul mata tunas baru dan mulai menjalat dengan sekian meter, itu dia sudah mulai keluar bunga-bunganya. Karena itu memang 2 meter itu proses untuk untuk proses bunga buah. Kalau ini yang prosesnya sekitar 2 tahunan baru. Jadi dan tidak mungkin kita harus potong dengan ukuran 2 meter, karena itu berarti pemborosan sebenarnya. Memang lebih mahal. Oke, baik. Jadi teman-teman mungkin ada yang mungkin punya vanili yang mungkin yang siap tanam yang memang mau ingin cepat buah, yang ukurannya itu harus ukurannya 2 meter. 2 meter. 2 meter itu supaya cepat buah. Itu 1 tahun dia proses bunga buah. Itu sudah bisa. Kalau 1 meter 1 tahunan lebih masih. Tapi untuk dapat 2 meter sekarang susah. Untuk mendapatkan 2 meter sangat susah. Dapatnya harus pakai begini, yang stek yang begini ya.
bisa diperbanyak. Karena di 2 meter kita beli di pohon induk dilayani, tetapi di pohon induk dilayani kita itu si dua buku. Jadi stek kan hanya 2 buku. Jadi dia tidak bisa panjang 2 meter. Jadi kalau kita jual 2 meter dengan harga murah berarti kita rugi. Ya, jadi kita harus beli di sana dua buku, datang sini juga isinya tetap 2 buku. Tetapi kalau ada teman-teman yang punya sudah ada benih vanilinya, siap stek 2 meter itu langsung menunggu bunga buah. Atau mungkin karena terbatas, mungkin bisa setiap kasih 2 ruas ya. Tapi kalau memang ini kita di sini juga siap melayani. Siap melayani udah kasih asing, siap melayani pembelian. Kapan saja. Kapan saja. Mau beli dalam jumlah banyak juga bisa. Mau beli perorangan atau kelompok mana pun mau beli silakan, terbuka. Termasuk saya sudah datang beli sudah 2 kali. Misalkan kali ketiga nih saya datang beli lagi. Jadi teman-teman sekarang lagi viral tentang lagi budidaya porang. Mungkin yang kurang pembibitan, mungkin lagi bingung cari kemana, langsung mungkin kita ke tempat porang. Oke, baik jadi teman-teman. Ini kondisi porang sekarang. Nah, mungkin ini bibitnya dari teman-teman mungkin yang mau membudidayakan tanaman porang, bisa langsung saja ke Bude Kasiasin. Di sini tersedia bibit-bibit unggul, bibit-bibit yang bersertifikat. Jadi layak. Jadi teman-teman, saya juga di sini ada anakan jahe merah juga. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ada jahe merah. Ini salah satu tanaman yang lagi viral juga. Jahe merah nih. Jahe merah. Jadi tanamlah banyak-banyak. Kau cengkeh vanili yang tidak bersertifikat hanya mungkin jahe merah ini kita bibit lokal. Jadi hanya mengetahui itu wilayah setempat, tempat pengambilan benihnya ini. Nah, jadi itu hanya mengetahui desa setempat. Jahe merah ini yang lagi viral, dia harga juga mahal ini. Kalau di Kupang jualannya mahal. Iya. Misalkan pala ini untuk menentukan mungkin jantan atau betina itu. Oh iya betul. Pertanyaan yang bagus sekali. Kalau untuk menentukan pala jantan dan betina itu, jadi pala jantan itu dia berdaun bulat besar, itu yang kebanyakannya. Tapi berdaun bulat besar ini juga ada 2 kemungkinan, betina dan jantan. Karena ada benih pala yang memang daunnya besar, tapi ada yang daun kecil berbuat lebat. Di pala itu berbeda. Jadi yang untuk mengetahui pala jantan dan betina itu kita bisa itu seperti daun besar ini, kita mungkin ambil salah satu contoh. Kita harus sistem mencari ini, karena ini kan rata-rata. Kalau dari bijinya sudah, dari bijinya itu tuh dia bentuknya Pak. Kalau dari biji, saya rasa dari biji kita tidak bisa bedakan, karena jadi pala ini kan berbeda. Ada pala besar, pala banda dan pala banda itu dengan pala ya ada 3 jenis pala. Ada bulat biasa, bulat besar, kemudian agak lonjong. Pala itu jenis palanya. Oke. Jadi kalau biasanya untuk memudahkan kita untuk jantan dan betina itu dari daun saja. Kayak dari daun. Kalau ini masih ini betina. Tetapi kalau kita dari bawah naik lihat seperti ini bulat besarnya, ada yang bulat besar. Ini jarang dapat. Ini masih betina. Masih betina. Ya? Pokoknya daunnya bulat besar. Daun bulat besar itu jantan. Agak besar memang, dia beda. Tapi kalau ini betina ini. Berarti yang buah bagus yang betina ya? Yang buah bagus itu kalau sistem jantan. Sebenarnya tanam itu juga harus butuh jantan. Iya. Karena itu untuk penyerbukan. Penyerbukan secara alami. Itulah. Kemudian mungkin ada ini kalau baru ini seperti apa lagi? Kalau ini tidak bisa lagi, karena ini kita menunggu hanya untuk proses perkembangannya saja. Perkembangan. Jadi mungkin dari mulai buku tunasnya, mata tunas ini baru ini, dia tinggal menunggu besar dan siap di dropping. Siap di dropping. Apabila ada yang membutuhkan, kita siap di droppingnya. Kemarin itu yang saya tanam
Sekarang dia sudah merapat, dia sama. Ah, ah. Ini berbeda ya, yang kemarin yang itu 3 bulanan, yang kayak ini 1 bulan lebih. Hampir 2 bulanan lah. Ini 2 bulanan. Yang saya ambil itu 1 bulan. Yang awal saya datang itu. Oh ya, yang awal-awal datang betul, karena memang 1 bulanan lebih. Ya, ya. Kalau ini yang sudah 3 bulanan. Di sini saya menggunakan apa? Vokasi. Saya menggunakan vokasi. Saya banyak nasab. Tetap nasab jadi nasab. Saya nasab. Dua hari sudah. Terakhir sehari apa siram itu? Oke. Oke, jadi baik. Maka Ya. berterima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Saya juga merasa bersyukur sekali karena ada yang mau ingin tahu tentang tanam ini, supaya bisa membagi ke sesama. Supaya kalau memang ada teman-teman yang mungkin melihat video ini bertanya, kita bisa arahkan, mungkin ingin menambah pengetahuan tentang tanaman di sini. Kita selalu siap, pintu selalu terbuka untuk siapa saja. Baik. Jadi baik, kakak terima kasih. Oke.